dan berkat, agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci dan murni, dalam nama Bapa dan Putra. Terus. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali perayaan perkawinan Robertus Iwayan Aris Sudano dan Teresia Avila Egyan Putranti, gereja menyambut kalian dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo yang terhormat, seluruh keluarga mempelai menghantarkan anak-anak kami, Robertus Iwayan Aris Sudano dan Teresia Avila Egyan Putranti, memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami selaku pejabat resmi gereja. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Aris dan Egyan bersama keluarga besar yang sangat mendukung Aris dan Egi yang hari ini boleh melangsungkan pernikahan suci. Kita semua hadir dalam upacara pernikahan ini adalah orang-orang berdosa, maka agar pantas di hadapan Tuhan,
Mari kita akui segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantarkan kita pada hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan dalam lagu kemuliaan. Allah pencipta yang penuh kasih,
Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Robertus Iwayan Aris Sudana dan Teresia Avila Egian Putranti, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Fasih berbicara
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Aris dan Egyan yang Romo Ayu bahagiakan hari ini. Tema khotbah hari ini, akan kugendong kau sampai akhir ajal. Ini saya sudah kirim ke Facebooknya saya. Yang mau baca lebih mendalam silakan baca di sana. Akan kugendong kau sampai akhir ajal. Ada sebuah pasang suami istri yang sudah menjalani kehidupan perkawinan mereka sekitar 10 tahun. Selama 10 tahun, sang suami diam-diam menaruh cinta pada gadis lain. Dan ketika menjelang HUT perkawinan mereka yang ke-10, sang suami memberanikan diri untuk menyampaikan maksud hatinya untuk menceraikan istrinya dan menikah dengan orang yang menurut dia adalah cinta yang sesungguhnya. Malam itu, malam hari ulang tahun perkawinan mereka yang ke-10. Istrinya tunggu di rumah dengan mempersiapkan makanan yang menurut dia yang terbaik. Tetapi sang suami tidak peduli. Saat duduk bersama, dia menyampaikan bahwa mulai malam hari ini ada satu hal yang saya katakan kepadamu, bahwa saya memutuskan untuk kita bercerai. Istrinya menanyakan apa alasannya, tapi suaminya tidak bisa menjelaskan alasan. Malam itu mereka masih tetap tidur satu ranjang, dan istrinya tidak tidur sepanjang malam karena menangis.
Besoknya sang istri memberanikan diri untuk menyampaikan, oke, saya setuju kita bercerai. Tetapi ada persyaratan dari saya. Saya meminta engkau setiap pagi untuk menggendong saya sebagaimana dulu kita masih pacaran dan belum menikah, dari kamar menuju ke pintu depan untuk mengantarkan saya pergi kerja. Dan engkau harus memikirkan kembali ketika dulu kita berpacaran. Hari pertama sang suami hanya menggendong karena memang diwajibkan untuk itu. Demi bisa bercerai dengan sang istri, dia melakukannya. Pada hari yang kedua, dia mulai menyadari bahwa istrinya terlalu ringan. Ada sesuatu yang dia rasakan hilang waktu mereka pacaran, dan pada hari yang kedua dia gendong istrinya. Hari yang ketiga, anaknya melihat bahwa bapaknya menggendong mamanya, dan anaknya tepuk tangan. Hebat, bapak ternyata bisa mesra dengan ibu. Pada hari yang ketujuh, ia menggendong istrinya. Ia mulai merasa bahwa ada hati yang mulai tergoncang kembali. Ada cinta yang mulai tumbuh kembali. Bahwa selama hampir 10 tahun, cinta itu ternyata sudah hampir hilang. Dan memasuki hari yang ke-25, dia sudah bertekad untuk tidak jadi menceraikan istrinya. Tetapi bagaimana cara menyampaikan kepada selingkuhannya? Padahal mereka sudah sepakat untuk hari pernikahan. Dia semakin bingung antara rasa cinta yang kembali tumbuh dengan istrinya dan bagaimana cara menyampaikan kepada selingkuhannya bahwa dia tidak mau bercerai dengan istrinya. Pada hari yang ke-30, dia memberanikan diri untuk menyampaikan kepada selingkuhannya. Pagi dia berangkat, istrinya sungguh-sungguh bisa berbahagia melihat ekspresi suaminya. Dia berangkat kerja dan hari itu ternyata istrinya tidak jadi pergi kerja. Setelah dia gendong sampai ke pintu, istrinya masuk kembali ke kamar. Dan sang suami berangkat kerja dengan mobilnya. Ternyata dia tidak pergi kerja, dia hanya pergi untuk menyampaikan kepada selingkuhannya bahwa dia sudah bulat hati, tekadnya sudah penuh bahwa dia tidak jadi menceraikan istrinya. Begitu tiba di kantor, dia langsung panggil atau menuju ke ruangan kekasihnya itu dan menyampaikan niat itu. Namanya Jenny. Jenny, saya tidak jadi menceraikan istri saya. Lalu dia langsung balik badan, kembali ke rumah. Ketika dia tiba di rumah dengan hati yang berbunga-bunga, dia memanggil nama istrinya. Tetapi tidak ada sahutan. Dia masuk ke kamar, istrinya sudah terbujur kaku, meninggal. Ternyata sekian lama istrinya menyimpan beban yang luar biasa, sakit kanker, dan dia sudah tahu bahwa waktunya mungkin tinggal sebulan untuk meninggal. Tetapi dia mau katakan kepada suaminya di mata anaknya bahwa bapaknya adalah tipe bapak yang penyayang ibunya.
Dia tidak mau menunjukkan bahwa bapaknya selingkuh maka mamanya meninggal. Dia tidak mau menampakkan itu. Sekian lama, 10 tahun, sang istri menyimpan beban itu. Aris dan Egian yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari bahagia untuk kamu berdua. Tidak usah berpikir tentang sedihnya cerita tadi. Tetapi dalam perjalanan yang mau Romo katakan bahwa mungkin saja ada kerikil-kerikil tajam yang akan menggoncangkan mahligai bahtera perkawinanmu. Mungkin saja. Tetapi bagaimana kamu dua bijak untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup perkawinanmu? Itulah yang dikatakan, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Sanggupkah Aris berkata kepada Egi, akan kugendong kau sampai akhir ajal? Sanggupkah seperti itu? Dan Egi, sanggupkah engkau akan berkata kepada Aris, tidak akan mempermalukan Aris di depan anak-anakmu sebagai tipe bapak yang tidak setia, tipe bapak yang tidak baik? Artinya engkau sungguh-sungguh menjaga kehormatan suamimu. Itu tentu tidak gampang, tetapi juga kalau mau tidak sulit. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, untuk perkawinan-perkawinan kita yang mungkin sudah memasuki 10 tahun lebih, Bapak Mama saksi sudah berapa? Sudah 23. Bapaknya Egi dengan mamanya sudah berapa? 27. Bapaknya Aris sudah berapa? 27. Wih, sepakat ya rupanya. Kompak antara bapaknya Egi dan bapaknya Aris. 27. Dan mungkin pasangan-pasangan lain di belakang ada yang sudah lebih senior, lebih tua usia perkawinannya. Tetapi tidak menjamin bahwa terbebas dari goncangan-goncangan. Sanggupkah bapak-bapak berkata kepada istrinya, akan kugendong kau sampai akhir ajalmu? Walaupun mungkin istrinya gemuk sedikit, berjuang untuk gendong. Kalau istrinya lebih besar mungkin kebalikannya. Sanggupkah istri-istri berkata kepada suaminya, akan kugendong kau sampai akhir ajal? Kalau istrinya lebih besar. Tapi saya pikir laki-laki harus kuat-kuat, berani untuk berjuang. Jadi tema khotbah hari ini, Romo sungguh-sungguh berjuang untuk mencari. Aris berjuang untuk gendong Egi sampai akhir ajalmu. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, sekarang tibalah kita pada upacara perkawinan Aris dan Egi. Saya mempersilakan Aris dan Egi untuk memohon restu dari orang tua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu.
air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Para mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian saling menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Robertus Iwayan Aris Sudana dan Teresia Avila Egian Putranti, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berdua saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Di hadapan Allah, Romo, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya, Robertus Iwayan Aris Sudana, memilih engkau, Teresia Avila Egian Putranti, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, saat sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Di hadapan Allah, para saksi dan umat yang hadir di sini, saya, Teresia Avila Egian Putranti, memilih engkau, Robertus Iwayan Aris Sudana, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, saat sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja, di hadapan Allah dan di hadapan para saksi serta umat sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan Aris dan Egi yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen perkawinan ini menjadi sumber kekuatan, kesetiaan, dan kebahagiaan bagi kalian berdua, mulai sekarang dan untuk selama-lama. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Pemberkatan dan pemasangan cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Robertus Iwayan Aris Sudana, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu
sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Teresia Avila Egian Putranti, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teresia Avila Egian Putranti, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Robertus Iwayan Arisudana, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu seumur hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkatilah salib, kitab suci, patung keluarga kudus dan rosario-rosario ini yang akan selalu menjadi pegangan iman bagi suami istri ini dalam mengarungi bahtera perkawinan mereka. Selamatkanlah mereka dengan salib putramu dikala mereka diserang oleh roh jahat. Tuntunlah mereka dengan firman dikala mereka kehilangan gairah hidup. Berkatilah mereka agar selalu mengusahakan keharmonisan keluarga seperti keluarga kudus Nazaret, dan dampingilah mereka dengan rahmat dikala mereka berdoa kepadamu bersama Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Anak-anakku terkasih, terimalah kitab suci, salib, patung keluarga kudus, dan rosario ini sebagai lambang bahwa kami mengumpulkan dalam perjalanan keluarga bahagia, yakni iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Semoga kehidupan rumah tangga kalian senantiasa dituntun oleh firman Tuhan dalam kitab suci. Semoga kalian dikuatkan dengan salib Kristus ketika kehilangan gairah hidup. Semoga keluarga kalian mampu meneladani keluarga kudus Nazaret, dan semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan dan mendampingi rumah tangga kalian. Kembali ke sana. Sekarang Egi dan Aris ke sini. Tukar posisi dulu. Lalu sekarang berhadapan. Romo mempersilakan Aris untuk mengecup keningnya Egi dan sedikit ditahan biar bisa diabadikan momennya. Ya. Cukup, sekarang coba menghadap ke umat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah Aris dan Egi, pasangan yang sah menurut Gereja Katolik dan sah juga menurut undang-undang perkawinan negara kita. Maka saat ini Egi menjadi istri dan Aris menjadi suami. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Robertus Iwayan Arisudana dan Teresia Avila Egian Putranti yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci
selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi kabar gembira dimanapun berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang yang berbeban berat memperoleh kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan
Untuk perjanjian perkawinan yang suci ini, Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu yang Kau tebus. Dengan wafat dan kebangkitan putra-Mu, Engkau menggabungkan umat-Mu dengan Kristus supaya mewarisi kemuliaannya di surga. Engkau melambangkan kelimpahan cinta kasih Kristus dalam perkawinan antara pria dan wanita, supaya upacara pernikahan yang suci ini mengingatkan kami akan rencana cinta-Mu yang tak terperikan. Maka bersama dengan para malaikat dan orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Du panyungsungan titiang, du widin titiang. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Du panyungsungan titiang, du widin titiang. Marilah mewartakan misteri iman.
Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Silvester San, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suami yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita menyanyikan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sebagai contoh dari semua doa-doa kita. Saudara-saudari terkasih, sekarang marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas Aris dan Egi. Maka Aris dan Egi silakan berlutut. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menciptakan manusia menurut citra-Mu sebagai laki-laki dan perempuan, supaya dalam ikatan persatuan tubuh dan hati suami istri menunaikan tugas mereka di dunia.
Ya Allah, untuk merencanakan kasih-Mu, Engkau menghendaki agar pertalian saling kasih kedua mempelai digambarkanlah perjanjian antara Engkau dan umat. Dengan pemenuhan makna sakramen ini menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus dengan gerejanya di dalam persekutuan perkawinan umat beriman. Kami mohon ulurkanlah tangan-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, Robertus Iwayan Aris Sudano dan Teresia Avila Egian Putranti, dan penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Perkenankanlah ya Tuhan agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperhatikan memperlihatkan tanda kehadiran-Mu. Semoga mereka sehati dan sejiwa. Bantulah ya Tuhan agar rumah tangga mereka ditopang oleh usaha mereka dan anak-anak mereka didik menurut ajaran Injil, agar layak bersama mereka masuk ke dalam keluarga-Mu di surga. Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat surgawi-Mu atas hamba-Mu Teresia Avila Egian Putranti, mempelai perempuan ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni dan menghiasnya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu Robertus Iwayan Aris Sudan, mempelai laki-laki ini dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami dan ayah yang bijaksana. Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan dan ingin datang ke meja perjamuan kelak menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada upacara pernikahan Aris dan Egi ini ia undang secara istimewa datang ke dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mohon perhatiannya, yang layak untuk menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah layak untuk menerima komuni kudus ini. Jadi saudara-saudara yang lain, kami harapkan
tetap tinggal di tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Marilah berdoa. Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini, berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraanmu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini, Aris dan Egi, yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci, dan Engkau segarkan dengan satu roti, senantiasa hati sejiwa dalam cinta kasih, dengan perantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan penyampaian dari keluarga. Untuk yang mewakili, disilakan.
Bapak Agus selaku pastor paroki kami yang kami cintai, kami dari wakil keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas penyaluran berkat Allah dan juga sebagai pejabat gereja telah mengukuhkan pernikahan kedua cucu anak kami ini, Wayan Aris dan Agi, di dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih Romo. Untuk kedua mempelai, kami aturkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, di mana pada saat ini Anda tidak lagi remaja, sudah statusnya menjadi bapak dan ibu, sudah statusnya menjadi suami dan istri. Ingatlah akan janji nikah yang anak ucapkan tadi, setia seumur hidup. Selamat berbahagia. Demikian juga untuk kedua pihak keluarga besar, Bapak Ibu Wayan Aris, Bapak Ibu Dek Agi, selamat berbahagia. Di mana dengan ikatan cinta antara kedua putra putri Anda ini, semogalah keluarga besar ini selalu mendapat berkat dari Allah. Untuk kedua saksi yang dengan tekun telah mendampingi kedua mempelai ini dalam upacara ini, terima kasih atas semangat yang saudara berikan. Semoga dengan kehadiran Anda, kedua mempelai selalu ingat akan janji pernikahannya, kesetiaannya satu dengan yang lain. Selanjutnya untuk Bapak Koster, Lektor, Miss Dinar, lebih-lebih anggota KUR yang sudah menyumbangkan suaranya dengan merdu pada kesempatan ini, memberikan semangat dalam upacara yang sakral ini. Terima kasih semuanya. Mantuk ke rempar semeton titiang saking keluarga Bedelot, keluarga besar Wayan Haryono, sana meresida yang tangkil ke gereja ring rahina mangkin nyarangan puniki keponakan ibune nampi pengantinan suci. Dumugi doa restu para semeton sareng sami ngijen ipun keleluasaan lan kalah mangda ipun status setia lan subakti maka kalih ngewangun keluarga sane anyar puniki. Matur suksema ring keluarga Bedalot, keluarga titiang sane masih beragama Hindu. Untuk undangan sekalian, kami juga mengaturkan banyak terima kasih atas dukungan doa restu yang Anda berikan kepada mempelai ini. Dan pada akhirnya kami dari wakil keluarga mengundang sekaligus dalam kesempatan ini, kita yang hadir dalam kesempatan ini sesudah selesai upacara ini, mohon mengiringi kedua mempelai ke rumah mempelai untuk melanjutkan acara syukur dari keluarga. Matur nuwun Bapak saking Yujo, dan terima kasih juga untuk semuanya. Hanya demikian pemberitahuan dan juga sepatah dua patah kata dari kami. Mungkin ada kekilapan-kekilapan dari keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Romo. Terima kasih untuk sesepuh kita Pak Yan Hendrik yang sudah menyampaikan beberapa ucapan. Semoga itu bisa memuaskan kedua adik, anak, cucunya. Ya, jadi Aris dan Egi kalian sudah tergolong cucu ya. Nah, jadi
ini penglingsir senior di paroki. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian berdua. Itu saja, mari kita bangkit berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacitanya kepada kalian dan memberkati kalian dengan keturunan. Semoga Roh Allah yang kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati kalian berdua. Dan semoga kita semua yang hadir dalam misa ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi perkawinan Robertus Iwayan Aris Sudano dan Teresia Avila Egyan Putranti sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Sekarang kita menyerahkan mereka berdua kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji setia satu sama lain dan akan menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang menentukan ini, kami juga restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, Bunda Yesus, kami tercinta, doakanlah kami agar kami dalam segala suka dan duka, dalam mengarungi hidup kami berkeluarga. Semoga kami dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia, seperti keluarga Kudus Nazaret. Biarlah keluarga kami menjadi gereja kecil, di mana iman, harapan, dan kasih mampu tumbuh dan berkembang di antara kami sekeluarga. Bunda, doakanlah kami juga agar keluarga yang baru saja kami bangun ini mampu menjadi saksi kasih Kristus kepada gereja-Nya. Ya Bunda yang baik hati, sudilah mengantarkan doa kami ini kepada Putramu, Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya.